mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa aneh saat melihat pasar malam tiba-tiba muncul di desa yang sepi? Lampu-lampu terang, musik komedi putar yang mengalun pelan, dan aroma jagung bakar yang menggoda. Tapi, bagaimana jika semua itu bukan hiburan, melainkan jebakan? Di balik tenda-tenda warna-warni dan wahana ceria, ada sesuatu yang bersembunyi, sesuatu yang haus akan tumbal. Inilah kisah nyata yang tak pernah dipublikasikan, tentang pasar malam keliling yang membawa pesugihan, tentang perjanjian setan. Namanya Pak Seno, seorang pria parubaya yang dulunya hanya penjual balon keliling. Hidupnya pas-pasan, kadang makan kadang tidak, terutama setelah istrinya meninggal dan anaknya pergi merantau entah kemana. Tapi semuanya berubah drastis ketika ia tiba-tiba punya pasar malam sendiri, lengkap dengan komedi putar, rumah hantu, hingga permainan lempar gelang berlampu warna-warni. Pasar malam itu muncul secara mendadak. Pertama kali diadakan di lapangan kosong dekat pinggir hutan desa Girimukti. Tak ada surat izin, tak ada pekerja yang dikenal warga, tapi semuanya tampak berjalan lancar. Warga berdatangan, anak-anak tertawa riang. Musik dangdut dan aroma jagung bakar memenuhi udara malam. Namun, ada satu aturan aneh yang selalu Pak Seno tekankan pada warga. Pasar malam hanya buka selama 3 malam, dan setelah itu akan pindah tempat. Jangan pernah kembali ke lokasi setelah hari keempat. Tak ada yang benar-benar mempertanyakannya. Sampai malam ketiga, seorang pemuda bernama Rangga penasaran. Ia kembali ke lokasi itu keesokan paginya, saat matahari sudah tinggi. Tapi yang ia temukan bukan sisa tenda atau jejak ban truk-truk hiburan. Yang ada hanya lapangan kosong, dengan rumput yang hangus membentuk pola lingkaran besar di tengah. Seolah sesuatu besar pernah mendarat, atau muncul dari bawah tanah. Dan di tengah pola itu, Rangga melihat sesuatu yang membuatnya mundur pelan-pelan. Sebuah boneka badut lusuh, berdiri sendiri, menghadap ke arahnya, dengan mata yang terbuka lebar, dan tangannya menggenggam kartu mainan berdarah. Rangga terpaku. Boneka badut itu berdiri diam, namun ia merasa seolah sedang dipandangi. Angin semilir tidak cukup kuat untuk membuat boneka itu bergoyang, namun baju compangnya berkibar pelan. Perlahan, ia berjalan mendekat, didorong rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takutnya. Saat jarak tinggal beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara lirih di telinganya, padahal tak ada siapapun di dekatnya. 1 tumbal sudah diambil. 2 lagi akan datang. Suara itu seperti bisikan serak dari dalam tanah. Rangga mundur, tapi kakinya tersandung sesuatu yang tersembunyi di rerumputan. Ia jatuh, dan saat menoleh ke bawah, matanya membelalak. Ada sebuah foto terbakar setengah, memperlihatkan wajah seorang anak kecil. Anak itu adalah Dita, keponakannya yang semalam ikut ke pasar malam dan hilang sepulang dari sana. Keluarga mengira Dita hanya tersesat. Tapi kini Rangga tahu, ada yang jauh lebih gelap terjadi. Malam harinya, Rangga kembali ke rumah dan mencoba mengingat semua yang terjadi di malam terakhir pasar malam. Ia ingat sesuatu yang aneh. Di rumah hantu, Dita masuk lebih dulu, tapi tak pernah keluar. Dan ketika Rangga bertanya pada penjaga wahana itu, pria tua itu hanya menjawab, "Mungkin dia sudah jadi bagian dari kami. Nak, hati-hati. Malam ketiga selalu minta darah." Rangga akhirnya memutuskan mencari Pak Seno. Ia menyelinap ke rumah Pak Seno yang besar dan megah, jauh dari desa, berdiri di tengah kebun jati. Tapi rumah itu kosong. Pintu terbuka, lampu menyala, tapi tak ada orang. Hanya suara mainan musik anak-anak yang diputar dari dalam kamar. Saat Rangga masuk, ia menemukan sebuah buku tua, penuh catatan tangan Pak Seno. Isinya tentang perjanjian dengan sesuatu yang ia sebut sebagai si penjaga lapak, makhluk tak kasat mata yang menjanjikan kekayaan lewat pasar malam keliling. Namun, ada syaratnya. Pasar hanya boleh buka 3 malam. Tiap malam harus ada 1 jiwa yang hilang tanpa dicari. Jika aturan dilanggar, roh-roh yang pernah dijadikan tumbal akan kembali untuk menagih balas. Rangga membalik halaman terakhir buku itu. Ada 1 kalimat ditulis dengan darah. Jangan kembali ke tempat pertama. Tapi sudah terlambat. Karena malam itu,
Di balik jendela rumah Pak Seno, Rangga melihat tenda-tenda pasar malam mulai berdiri lagi. Tapi kali ini tak ada musik, tak ada lampu, hanya bayangan dan suara tangis anak kecil dari rumah hantu. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Pandangannya tak lepas dari jendela rumah Pak Seno. Di kejauhan, bayangan pasar malam itu mulai terbentuk, bukan dari truk atau pekerja, tapi dari asap hitam yang menggulung membentuk tenda, wahana, dan lampu-lampu yang tidak menyala. Ia tahu itu bukan pasar malam biasa. Ketika ia mencoba keluar dari rumah untuk mendekat, angin mendadak berhenti. Suara jangkrik hilang. Langit yang tadinya cerah mendung perlahan berubah kelam. Tenda-tenda yang biasanya warna-warni kini tampak kusam, sobek di sana-sini, dan semua wahana bergerak sendiri. Komedi putar berputar pelan dalam kesunyian. Kuda-kuda buatan berderit lirih, namun tak ada penumpang. Hanya suara samar anak kecil tertawa dari arah rumah hantu yang membuat bulu kuduk Rangga meremang. "Dita," panggil Rangga ragu-ragu. Namun, yang muncul bukan keponakannya. Dari balik tirai rumah hantu, seorang badut muncul. Wajahnya tidak seperti badut panggung biasa. Wajahnya pucat, keriput, matanya kosong seperti tak punya bola mata. Mulutnya hanya celah hitam tanpa gigi. Badut itu berjalan ke arah Rangga sambil membawa balon hitam. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi gemeretak seperti tulang patah. "Kau ikut campur terlalu dalam," ucapnya tanpa membuka mulut. Rangga mundur. Tapi di belakangnya kini sudah berdiri wahana-wahana pasar malam, mengelilinginya. Seolah pasar itu hidup dan tak ingin ia keluar. Tiba-tiba suara dari buku catatan Pak Seno terngiang kembali dalam benaknya. "Jika ingin menyelamatkan tumbal, kamu harus jadi penjaga pasar malam berikutnya." Sebuah pintu terbuka di tengah rumah hantu. Di dalam, ia melihat Dita, duduk kaku, matanya kosong, seperti boneka. Di sekelilingnya, tergantung lusinan foto anak-anak lain, semua korban tumbal. Badut itu mendekat dan menunjuk Rangga. "Tinggal satu lagi, kau, atau dia." Pilihan Rangga jelas. Ia pun melangkah masuk rumah hantu, dan setelah itu, pasar malam itu menghilang lagi dari dunia nyata. Pagi harinya, penduduk desa Girimukti hanya menemukan sebuah tenda kecil di tengah lapangan, dengan kursi tua dan sebuah boneka badut di atasnya. Dan di kaki boneka itu, ada topi Rangga yang penuh bercak darah kering. Sudah 3 hari sejak pasar malam terakhir itu menghilang. Warga desa Girimukti mulai melupakan keanehan yang terjadi. Dita tak pernah ditemukan, dan kasusnya dianggap hanyalah satu dari banyak kasus hilangnya anak di desa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Pak Seno tak pernah muncul lagi. Di sisi lain, di sebuah desa lain yang cukup jauh, bernama Desa Pelipiran, sebuah pengumuman mendadak muncul. Pasar malam akan hadir. 3 malam penuh hiburan, hadiah menarik. Tak ada yang tahu siapa penyelenggaranya. Tapi truk-truk besar mulai masuk lapangan desa, membawa tenda, wahana, dan hiasan lampu. Semuanya tampak biasa. Sampai warga melihat siapa pengelola pasar malam itu. Seorang pria muda dengan tatapan kosong, mengenakan topi lusuh dan membawa catatan tua. Itu adalah Rangga. Namun dia bukan lagi Rangga yang dulu. Tubuhnya masih sama, tapi sikapnya dingin, senyumnya tipis, dan tatapannya kosong. Ia hanya bicara jika ditanya. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan penjaga baru. Rangga kini bertugas mengelola pasar malam keliling itu. Ia tak bisa lari. Ia tak bisa melawan. Karena setiap malam, bisikan-bisikan dari si penjaga lapak terus mengikat jiwanya. 3 malam, 3 jiwa. Dan pasar akan terus hidup. Di malam pertama, 1 anak hilang. Di malam kedua, seorang ibu mencari anaknya dan ikut menghilang. Dan malam ketiga, suara anak kecil terdengar dari rumah hantu, menyanyikan lagu pelan. Putar komedi, tumbalkan lagi, yang jaga pasar, tak bisa pergi. Dan ketika pasar malam itu selesai, tenda-tenda menghilang. Tapi boneka badut itu tetap ada, duduk di tepi jalan desa, tersenyum menghadap matahari pagi. Di tangan boneka itu, kini ada foto baru. Foto seorang anak dari desa Pelipiran.
Di desa keempat tempat pasar malam singgah, ada seorang gadis remaja bernama Mira. Ia dikenal suka membaca buku misteri dan cerita horor. Saat pasar malam itu datang, ia langsung merasa ada yang janggal. Lampunya terlalu redup, wahana-wahananya seperti berdebu, dan semua pekerjanya tidak pernah berbicara satu patah kata pun. Yang paling mencolok adalah si pengelola, Rangga. Mira sempat menatap matanya saat membeli jagung bakar, dan ia merasa seolah menatap mayat hidup, dingin, tanpa jiwa. Tapi yang membuat Mira semakin curiga adalah ketika ia melihat seorang anak tetangganya, Randy, masuk rumah hantu dan tak pernah keluar. Petugas mengatakan si anak sudah pulang, namun ibunya menangis histeris karena Randy tak ditemukan di rumah maupun di sekitar lapangan. Malam ketiga, Mira memutuskan menyelinap ke area pasar malam setelah ditutup. Ia membawa senter, kamera tua milik ayahnya, dan kalung doa pemberian neneknya. Tapi saat masuk rumah hantu, ruangannya berbeda dari saat siang hari. Lorong-lorongnya jadi lebih panjang, dingin, dan penuh cermin. Dan di setiap cermin, Mira melihat bayangan anak-anak kecil menangis, memanggil-manggil nama orang tuanya, namun tidak bisa keluar dari dalam cermin. Salah satu bayangan itu adalah Randy. Lalu, dari ujung lorong, muncul suara langkah kaki. Bukan manusia biasa, langkah itu berat, serat, seperti kuku-kuku menyeret lantai kayu. Kau tak seharusnya ke sini, Mira. Itu suara Rangga. Tapi kali ini, wajahnya mulai berubah. Setengah wajahnya tampak seperti arang terbakar, dan dari matanya keluar asap tipis hitam. Kalau kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus menggantikanku. Jadi penjaga berikutnya. Mira ketakutan, tapi saat Rangga mendekat, ia sempat menarik kalung pemberian neneknya dan mengangkatnya tinggi. Kalung itu bersinar aneh, membuat Rangga mundur sambil menjerit kesakitan. Lorong-lorong rumah hantu mulai retak. Suara anak-anak memanggil makin keras, dan cermin mulai pecah satu persatu. Mira lari keluar dengan napas tersengal. Tapi saat ia keluar dari rumah hantu, pasar malam sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah tanah hangus, kabut tipis, dan sebuah catatan tua di tangan Mira. Di halaman pertama, tertulis, untuk keluar dari lingkaran pasar malam, kunci berada di tangan penjaga pertama. Tapi hati-hati, dia belum mati. Dia hanya menunggu. Mira memandangi catatan tua yang ia temukan. Kertasnya bau tanah dan darah kering. Tulisan tangan di dalamnya rapat dan tergesa, seperti ditulis dalam ketakutan. Semakin ia baca, semakin terungkap bahwa pasar malam ini telah ada sejak zaman kolonial, dan pengelolanya selalu berganti, melalui perjanjian gelap dengan makhluk yang disebut si penjaga lapak. Penjaga pertama dikenal sebagai Kakang Ijo, dalang tua yang pernah menghilang bersama rombongannya saat pentas wayang malam satu suro. Ia tak mati, ia ditelan perjanjian. Nama itu terdengar asing di telinga Mira. Tapi di halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Kakang Ijo bersemayam di tempat pertama pasar malam dibuka, tempat di mana tanah tidak bisa tumbuh kembali, dan suara anak-anak masih bisa terdengar saat subuh. Mira buru-buru membuka peta kecil di akhir catatan. Titik merah menandai lokasi pertama pasar malam dibuka, Desa Girimukti. Beberapa hari kemudian, Mira diam-diam pergi ke Desa Girimukti. Ia menyamar sebagai penjual gelang keliling. Saat tiba di sana, ia mencari lapangan yang dimaksud. Dan benar saja, tanahnya kering, rumput tak tumbuh, dan suasananya aneh. Saat subuh, Mira duduk sendirian di tengah lapangan. Angin tiba-tiba berhenti, dan suara samar terdengar. "Bunda, pulangkan aku." Suara itu datang dari bawah tanah. Mira segera menggali titik suara, dan tak lama, tangannya menyentuh topeng wayang tua yang terbuat dari tulang. Saat ia mengangkatnya, tiba-tiba langit menghitam, dan tanah mulai bergetar. Sosok hitam tinggi menjulang muncul dari kabut. Ia memakai jubah sobek, membawa kotak wayang kayu besar di punggungnya. Matanya merah, dan mulutnya tak pernah berhenti tersenyum. "Siapa yang membangunkan dalang sekarat? Kau ingin jadi penjaga? Atau ingin jadi tumbal baru?" Mira menggigit bibirnya, ketakutan, namun ia tahu, ini satu-satunya jalan untuk membebaskan Rangga dan anak-anak lain yang terjebak di pasar malam.
Tapi ia tidak punya senjata. Hanya catatan tua dan kalung warisan neneknya. "Kakang Ijo, aku datang bukan untuk menggantikan siapa-siapa. Aku datang untuk mengakhiri pasar ini." Makhluk itu tertawa keras, dan dari dalam tanah mulai muncul puluhan bayangan. Anak-anak kecil, badut, pemilik wahana, semua wajah tanpa jiwa yang pernah menjadi bagian pasar malam. Dan saat Mira hendak melarikan diri, catatan tua di tangannya terbakar sendiri. Tapi sebelum habis, ada satu kalimat terakhir yang sempat ia baca. "Jika ingin mengakhiri semua, temui anak terakhir. Dialah yang belum sempat dijadikan tumbal." Mira terbangun di tengah kubangan lumpur. Sendiri, malam telah jatuh. Dan di kejauhan, lampu pasar malam mulai menyala kembali. Tapi bukan dari tenda hiburan, melainkan dari barisan nisan kecil yang bersinar. Mira mengitari kuburan kecil itu. Nisan-nisan mungil berderet rapi, sebagian sudah ditutupi lumut, sebagian lainnya baru, masih segar, tanahnya belum padat. Tapi ada satu nisan yang berbeda. Bentuknya tidak jadi, hanya papan kayu pendek yang ditulis dengan arang. "Tumbal ke-7, ditunda." Di bawah papan itu, tanahnya masih perawan. Tidak ada lubang, tidak ada bekas penggalian. Hanya tanda garis melingkar, seperti batas yang tak boleh disentuh. Mira teringat kembali kalimat terakhir di catatan yang terbakar. Anak terakhir adalah kunci. Dia belum sempat dijadikan tumbal. Dia masih hidup. Pertanyaannya, siapa dia? Keesokan harinya, Mira diam-diam menyelidiki nama-nama anak yang pernah hilang di desa-desa tempat pasar malam muncul. Ia menemukan arsip koran, laporan kehilangan, dan berita dari grup WhatsApp warga. Semua nama anak yang hilang tercantum di salah satu halaman catatan tua yang berhasil ia salin sebelumnya. Semua, kecuali satu. Nama itu, Aruna Iswara. Seorang gadis berumur 9 tahun, yang pernah hilang saat pasar malam muncul di desa Kalirejo, namun muncul kembali 2 hari kemudian tanpa ingatan apa-apa. Orang tuanya mengira dia hanya tersesat. Tapi sejak saat itu, Aruna sering bicara sendiri, sering melukis wajah-wajah aneh, dan ketakutan setiap kali mendengar musik komedi putar. Mira segera pergi ke Kalirejo. Saat ia tiba, rumah keluarga Aruna terlihat sepi. Ibunya bilang Aruna sedang sakit, tidak keluar kamar sejak semalam. Ketika Mira minta izin menjenguk, ibunya mengizinkan. Dan di kamar gelap itulah Mira menemukan Aruna, duduk di pojok ruangan, menggambar sesuatu di dinding dengan tangan gemetar. Gambarnya adalah tenda pasar malam. Tapi di tengahnya, bukan panggung, bukan rumah hantu, melainkan sebuah lubang hitam besar dikelilingi wajah-wajah anak menangis. Ketika Mira memanggilnya, Aruna menoleh. "Kakak, kau juga pernah masuk pasar malam, ya?" Mira mengangguk perlahan. "Mereka masih menungguku. Mereka bilang, waktuku belum selesai. Kalau aku nggak balik, nanti yang diambil ibuku." Mira tersentak. Aruna adalah anak terakhir, dan waktunya sudah hampir habis. Tiba-tiba, rumah bergetar pelan. Dari jendela, terdengar suara musik komedi putar pelan-pelan mengalun, meski tidak ada apapun di luar. Mira tahu, pasar malam akan datang lagi malam ini. Tapi kali ini, bukan untuk membuat anak hilang, melainkan untuk menjemput tumbal yang tertunda. Dan Aruna akan jadi kunci antara hidup dan mati. Malam itu, suara musik komedi putar kembali terdengar. Padahal tak ada satupun tenda berdiri di lapangan. Tapi langit berubah kelabu, tanah mulai bergetar, dan angin seakan berputar di satu titik. Mira tahu, pintu ke pasar malam telah terbuka lagi. Namun kini, bukan melalui tenda dan wahana, melainkan melalui tubuh Aruna. Aruna berdiri tanpa sadar di tengah lapangan. Matanya kosong, wajahnya pucat. Sekelilingnya muncul kabut hitam, dan satu persatu, bayangan anak-anak yang pernah jadi tumbal mulai muncul, berbaris melingkar. Mereka semua menyanyikan lagu pelan. 1, 2, 3. Tumbalmu belum sempurna. 4, 5, 6. Aruna, waktumu datang. Dan dari tengah kabut, muncul Kakang Ijo. Tubuh tinggi, mata merah, dan suara dalangnya serak bergetar.
Serahkan anak terakhir, dan siklus akan abadi. Mira melangkah ke depan Aruna. Ia tahu hanya ada dua pilihan, mengorbankan Aruna, atau menghancurkan pasar malam. Tiba-tiba, dari dalam saku Mira, kalung doa neneknya bersinar terang. Kalung itu retak, dan dari cahaya itu muncul siluet Pak Seno dan Rangga, tapi kini wajah mereka bersih, tenang. Bukan lagi penjaga pasar. Rangga berbisik lirih. Pasar ini hanya bisa diakhiri jika penjaga baru menolak perjanjian sebelum tumbal terakhir jatuh. Mira sadar, ia sudah dianggap sebagai penjaga baru, dan sekarang ia harus memilih. Mira mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Aku, penjaga yang terakhir, membatalkan perjanjian ini. Aku memilih mengakhiri siklus darah. Cahaya dari kalung itu memancar kuat, membentuk lingkaran di tanah. Bayangan anak-anak menjerit, satu persatu mulai menghilang, bukan menakutkan, tapi seperti diantar pulang. Kakang Ijo meraung keras, tubuhnya hancur pelan-pelan seperti debu kertas terbakar. Ia menatap Mira penuh amarah. Jika satu pasar berakhir, akan ada yang lain. Tidak, balas Mira. Tidak jika tak ada lagi penjaga dan tak ada lagi tumbal. Semua cahaya meledak dalam sekejap. Dan saat semuanya tenang, Mira terbangun di tepi lapangan, di bawah sinar mentari pagi. Tak ada pasar malam, tak ada kabut, dan di sebelahnya, Aruna terbaring dengan tenang, tersenyum dalam tidur. Beberapa hari kemudian, berita anak-anak yang pernah hilang satu persatu kembali ke rumah mereka. Bingung, takut, tapi selamat. Dan Mira? Ia menghilang dari desa. Beberapa bilang ia pergi untuk menenangkan diri. Namun ada juga yang percaya ia masih menjaga dunia dari kembalinya pasar malam terkutuk itu. Tapi satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan. Di malam-malam tertentu, di desa yang jauh dari keramaian, kadang terdengar musik komedi putar mengalun pelan. Dan jika kau mendekat, kau mungkin melihat satu boneka badut duduk di bawah pohon, membawa kertas catatan tua yang kini sudah kosong. Kadang, hal yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi perjanjian manusia dengan kegelapan. Pasar malam yang seharusnya membawa tawa, bisa jadi ladang tumbal bagi mereka yang tergoda kekayaan instan. Dan meski pasar malam itu kini telah lenyap, suara musiknya masih bisa terdengar di malam-malam tertentu, di tempat-tempat sepi, menunggu penjaga baru dan tumbal yang belum ditagih. Saya hanya ingin mengingatkan, jika suatu malam, sebuah pasar malam tiba-tiba muncul di desamu, hati-hatilah, jangan sampai kamu yang menjadi tumbal berikutnya. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kamu suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.